Nah, ini kisah keberapa kalinya Nabi dibedah. Hadis yang sahih mengenai pembedahan itu 2. Tapi di riwayat lain ada, kalau kita kumpulkan jadi 5. Wallahu alam. Cuma saya pakai 2 aja. Ya. Yang pertama waktu kecil, yang kedua sebelum Mi'raj Kubra. Jadi Mi'raj ini kita bagi, Pak. Ada Al-Mi'raj Al-Kubra, Mi'raj besar. Ada Mi'raj kecil. Mi'raj kecil itu sering Rasulullah. Kalau Mi'raj Kubra, riwayatnya ketemu sekitar 5 itu. Nah, yang terakhir, yang paling besar itu ketika beliau diangkat dengan fisiknya ke aras. Ya, riwayat yang ini nih, riwayat Ummu Hani. Ya. Selama ini kita dengar Mi'raj sekali doang ya. Iya. Kan di sosial media lagi rame, orang nanya juga sama kita. Pertanyaannya ini, ada Habib ngomong menceritakan Habib fulan ketemu Allah 40 kali sehari semalam. Kan gitu ya. Kalian dengar nggak? Oh, itu jadi pertengkaran para habaib, Pak. Ya kalau kekasih Allah, Nabi Allah, wali Allah, itu sangat mungkin. Nabi Muhammad itu mau ketemu Allah bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Setiap beliau sholat, beliau ketemu Allah. Dalilnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu surah Al-Baqarah 45 46 ya. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'du. Baik Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, di subuh yang penuh berkah ini kita diizinkan Allah berjamaah, dan udah kayak biasa lagi ya. Udah ada karpetnya. Alhamdulillah. Jadi masih ada Rajabnya ya? Masih ada 1 hari terakhir ya. Banyak orang bertanya, apakah benar Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab ya? Kita jawab bahwa hadis mengenai ketentuan atau penanggalan, terutama sebelum hijrah Nabi, itu rata-rata hadisnya tidak sahih. Disinilah mulai muncul khilafiyah mengenai peringatan Rajab, peringatan Isra dan Mi'raj. Dan di sini juga orang masuk untuk bertengkar persoalan ini. Jadi kita kasih tahu dulu nih, ini kelemahannya di sini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Tabari ada Tarikhut Tabari, nah, kita kitab tarikh lah, Ibnu Al-Athir dan lain-lainnya. Minimal 3 kitab ini itu cukup untuk mengeksplorasi sebenarnya status hadisnya gimana. Tapi kalau itu jadi alasan untuk tidak mengenang kembali Isra Mi'raj, maka kita nggak usah memperingati 1 Muharram. Kenapa? Karena hijrah juga nggak jelas tanggalnya, tanggal berapa. Ada yang tahu nggak tanggal hijrah kapan? Itu hanya perkiraan ahli sejarah. Jadi kalau orang mau menghantam ini dihantam juga yang itu. Jika ingin melemahkan ini, yang adil lemahkan juga yang bagian yang lain.
Nabi hijrah kapan? Rabiul Awal, Pak. Sahabat-sahabat hijrah sudah mulai dari sebelumnya itu. Pertama hijrah ke seberang Ethiopia, ya, Al-Habasyah. Kemudian Nabi hijrah ke Taif. Itu tanggalnya jelas nggak? Nggak jelas tanggalnya. Kemudian hijrah ke Madinah. Itu pun diperkirakan dimulai bulan Muharram, berakhir di bulan Rabiul Awal. Terakhir itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Jadi kalau ingin melemahkan tanggal Rajab, lemahkan juga tanggal Muharram. Berarti kita peringatan Muharram, merayakan atau berbangga dengan satu Muharram juga jadi masalah. Ini kaidah kalau tidak kuat. Terus gimana? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ulama kita berbeda pendapat, tapi mereka memilih tanggal 27 Rajab sebagai event untuk mengenang. Jadi kita kalau buka kitab hadis, enaknya baca kisah Rajab itu. Kisah Rajab dari hadis atau dari mana, Pak? Dari hadis atau ngayal? Atau kita ngedongeng? Dari hadis. Jadi kalau ada orang peringatan Isra Mi'raj itu sebenarnya kajian hadis. Seharusnya loh ya. Tapi saya nggak tahu di luar gimana. Lucu-lucu kali ya. Tapi saya yakin kajian Isra Mi'raj itu kajian hadis. Di Sahih Bukhari nggak disebutkan tanggalnya. Nah, dipilihlah eventnya oleh ulama karena ahli sejarah memilih tanggal 27 Rajab. Jadi itu pilihan ahli sejarah, bukan pilihan ahli hadis. Ahli hadis tugasnya cuma ngecek ini tanggal berapa. Itu poin kedua. Poin ketiga, ini perlu diketahui, hadis mengenai penanggalan itu rata-rata memang tidak jelas. Yang paling jelas itu cuma tahun, karena tradisi penanggalan itu sangat lemah dalam literasi orang Arab. Tapi kalau tahun mereka jelas. Misalnya Abrahah masuk ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tahun apa? Ya. Tapi Nabi kapan lahir itu diperdebatkan tanggalnya, tahunnya disepakati, tahun fil. Jadi orang Arab itu eventnya biar mengenang tahun, dikenanglah kejadian di tahun itu, tahun gajah, amul huzni, am itu artinya tahun, ya. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, muqaddimahnya, jadi ada muqaddimah ila Sunan Al-Kubra, disebut kitab Al-Madkhal. Al-Madkhal, ya. Beliau mengatakan bahwa ulama kita ahli hadis tasahal, ya, mereka menggampangkan, tidak ketat dalam masalah menggunakan hadis-hadis sejarah dan tafsir. Dua, sejarah dan tafsir. Jadi hadis mengenai tarikh dan hadis mengenai apa yang kedua tadi? Tafsir. Itu ulama kita menggampangkannya. Jadi kalaupun dhaif diambil selama tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal haram. Gitu, kaidahnya udah begitu. Yang ngomong imam ahli hadis, pengarang kitab As-Sunan Al-Kubra, dia punya muqaddimah setebal ini, kitab Al-Madkhal. Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Dan inilah yang diterapkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi. Imam Zahabi punya kitab Tarikhul Islam. Itu murid Ibnu Taimiyah semua. Jadi murid Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam gelarnya,
itu tidak mempermasalahkan menggunakan hadis dhaif dalam dua bab ini. Maka bukalah tafsir Ibnu Katsir, ketemu riwayat yang dhaif menjelaskan ayat. Bisa kita cek Pak kalau nggak percaya, ya. Buka kitab Ibnu Katsir yang asli loh ya, bukan yang ringkasan. Yang kalau nggak bisa kan sekarang udah ada terjemahannya ya. Nah, silakan tuh dibaca. Makanya beliau sering menjelaskan hukum hadis. Hadis ini sahih, tidak sahih, dhaif itu gimana. Tapi dimasukkan ke dalam kitab tafsir. Apalagi dalam kitab sejarah. Jika boleh diambil dalam bab penafsiran, maka lebih boleh lagi diambil dalam bab sejarah. Oke? Karena bukti-buktinya nggak ada kecuali riwayat. Kan kita nggak bisa berijtihad Pak dalam bab penanggalan, bisa nggak? Saya pikirkan dulu tanggal berapa, bisa nggak? Tapi kalau hukum halal haram, ambil dalilnya, saya pikirkan maknanya, lalu turunkan arti-artinya, baru bisa. Kalau penanggalan kan nggak bisa, dicarilah riwayat-riwayat. Begitu juga Rabiul Awal, ya, kita memperingati lahir Nabi, itu juga riwayatnya dhaif, dhaif semua, ya, dhaif semua itu. Kalau memakai kaedah kebanyakan orang, oh riwayatnya dhaif, nggak usah, itu namanya sotoy ya, sok tahu. Ahli hadis tugasnya cuma mengeksplorasi riwayat, dia nggak ada urusan sama penentuan tanggal, ya. Syukran. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mengerti tentang bab sejarah kemudian membuang kitab Sirah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham, kitab sirah, kitab perjalanan Nabi. Bahkan dulu waktu saya masih remaja, saya diminta ceramah tentang sejarah lahir Nabi. Lalu ada jamaah nanya, tapi ternyata bukan bertanya, cuma menanya, ngetes Pak. Karena saya lihat dia bisa baca kitab, saya bilang, ente kan orang pesantren, baca aja kitab. Ada satu kitab sejarah ya, Nurul Mubin apa namanya dulu ya, Nurul Yakin ya. Baca kitab itu, di situ ada sejarahnya mengenai Nabi lahir segala macam. Udah nanya, ternyata ngetes. Oh, bukankah di situ hadisnya dhaif? Gitu. Ya saya nggak mau berkomik Pak, karena orangnya saya kenal. Orang kampung kita soalnya, dulu kan di kampung. Kalau kita mau debat kan beres. Ya udah Pak, tunjukin mana hadis dhaifnya, gitu. Pasti dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia cuma dengar kata orang, di dalamnya ada hadis dhaif. Mengetahui hadis dhaif menggampang. Ada tekniknya. Tidak semua riwayat yang lemah itu lemah. Ada cara naikinnya. Kita ada tekniknya Pak itu. Dan saya sering kasih contoh. Hadis mengenai mengazankan bayi baru lahir, itu kan hadisnya dhaif menurut saya. Tapi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, mengatakan ini hadis sahih. Gimana cara dia? Nah, caranya itu kita tahu Pak. Ada cara naikin hadis. Itu sebabnya Imam Tirmizi sering menganggap hadis yang dhaif menurut Albani sekarang, itu dulu di zaman masih Imam Bukhari hidup beliau katakan sahih. Ikut siapa? Albani atau Tirmizi? Tirmizi, murid Imam Bukhari langsung. Dan saya sering ngasih tahu, banyak orang nggak kenal Imam Tirmizi, taunya Syekh Albani. Itu kelas ustaz. Kita tanya, menurut ente Imam Tirmizi gimana? Nggak kenal. Albani gimana? Oh itu bagus Ustaz. Akhirnya kita kasih tahu nggak ente siapa Imam Tirmizi? Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Setelah Imam Muslim itu Imam Tirmizi yang terbaik. Bengong dia Pak, Ustaz padahal. Hey there. Subscribe to my channel. Kelas Ustaz kita nih. And also ya. press this bell icon. Jadi ilmu mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis itu bukan ilmu yang suci. Kalau ada seorang ulama mengatakan hadis ini sahih, ada ulama mengatakan hadis dhaif, itu bisa dikritisi Pak.
Buktinya Albani sendiri beda dengan Bukhari. Ada 2 hadis dalam Sahih Bukhari dianggap lemah oleh Albani. Apakah ini fitnah? Buktikan aja sendiri. Saya kan ngomong begini langsung dituduh memfitnah, Pak. Memfitnah Syekh Albani lah, memfitnah Syekh Saleh Fauzan lah. Enggak, kita enggak ada fitnah, kita ngomong data aja. Dan kita tidak menghujat. Kita ngomong begini itu biasa aja dalam kajian ilmiah. Ya. Dan perawi periwayat yang ada dalam Sahih Muslim itu ada sekitar 35 riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Berarti Sahih Bukhari dan Muslim itu belum tentu sahih menurut siapa? Syekh Albani. Ikut siapa? Bukhari, Muslim, Pak Albani? Atau ikut Ar-Razi? Gak jelas, Pak. Ikut saya gak jelas. Baik. Bagaimana dengan hadis Isra Mi'raj? Hadis Isra Mi'raj itu banyak sekali. Ada bertebaran di Sahih Bukhari, bertebaran di Sahih Muslim. Dan itu puluhan ulama yang meriwayatkannya dan puluhan sahabat yang menceritakannya. Tapi kejadiannya kapan? Kejadiannya sekitar 3 tahun, salasa sanawat qabla al-hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Itu perkiraan ahli sejarah. Ada yang menyebutkan 2 tahun. Nah, kita nggak penting dengan perdebatan itu. Suatu kali Nabi SAW, kata Ummu Hani, lagi tidur-tiduran. Nah, ini ada 2 riwayat nih versinya di Sahih Bukhari. Tidur di Masjidil Haram atau tidur di rumah Ummu Hani. Maka digabung oleh Imam Ibnu Hajar. Dulu rumah Ummu Hani itu masih bagian dari Masjidil Haram karena masih tanah haram. Kata Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba itu atap kebuka, turun Jibril. Lalu Jibril membedah dadaku, dibersihkan isinya, lalu diisi dengan ma'u zamzam. Di riwayat lain ma'ul hikmah wal iman, air hikmah dan air iman. Nah, ini kisah keberapa kalinya Nabi dibedah. Hadis yang sahih mengenai pembedahan itu 2. Tapi di riwayat lain ada, kalau kita kumpulkan jadi 5. Wallahu alam. Cuma saya pakai 2 aja. Ya, yang pertama waktu kecil, yang kedua sebelum Mi'raj Kubra. Jadi Mi'raj ini kita bagi, Pak. Ada Al-Mi'raj Al-Kubra, Mi'raj besar. Ada Mi'raj kecil. Mi'raj kecil itu sering Rasulullah. Kalau Mi'raj Kubra, riwayatnya ketemu sekitar 5 itu. Nah, yang terakhir, yang paling besar itu ketika beliau diangkat dengan fisiknya ke aras. Ya, riwayat yang ini nih, riwayat Ummu Hani. Ya, selama ini kita dengar Mi'raj sekali doang ya. Ya, kan di sosial media lagi rame, orang nanya juga sama kita. Pertanyaannya ini, ada Habib ngomong menceritakan Habib Fulan ketemu Allah 40 kali sehari semalam, kan gitu ya? Kalian dengar nggak? Oh, itu jadi pertengkaran para habaib. Ya, kalau kekasih Allah, Nabi Allah, wali Allah, itu sangat mungkin. Nabi Muhammad itu mau ketemu Allah bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Setiap beliau sholat, beliau ketemu Allah. Dalilnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu surah Al-Baqarah 45-46 ya. Tadi cek nomornya. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang yazunnun, yang mereka meyakini mereka bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah. Bertemu lagi sholat. Jadi kalau sholatnya 40 kali, yang Syekh Fulan itu, Habib Fulan, yang 40 kali dia ketemu Allah. Gampang toh? Ya, itu aja kok repot ya. Itu kok bikin habaib para tengkar, kiai-kiai pada tengkar ya, para ustadz pada sotoy-sotoy.
Ada yang bilang, oh itu nggak perlu diceritakan. Kenapa nggak boleh diceritakan? Di hadis diceritakan pertemuan Nabi dengan Allah. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami setiap hari mi'raj ruhaninya 70 kali. Biasa aja di kitab, nggak ada yang aneh. Telinga kita yang nggak baca kitab merasa aneh, gitu. Jadi aneh menurut kita belum tentu aneh menurut ulama, menurut orang-orang yang baca kitab, yang baca turas, ya. Oke. Imam Al-Bukhari melanjutkan kisahnya. Dibedah kolbunya Nabi, dimasukkan air iman dan air hikmah, ya. Maka kalau minum Zam-Zam itu niatkan, Pak, niatkan supaya dapat iman dan hikmah. Hikmah itu bukan kesaktian, hikmah itu kebijaksanaan, ketepatan kolbu. Kemudian kata beliau, kata Imam Bukhari dari Ummi Hani, Nabi SAW bercerita bahwa aku diberikan satu hewan, bukan hewan juga nyebutnya, bidabah, kendaraan, ya sejenis hewan lah. Tapi tidak benar tuh ilustrasinya, wajahnya perempuan gitu ya. Itu ilustrasi yang tidak sahih. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan tentang seperti apa rupa dari buruk, ya. Maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Buruk secara bahasa artinya kendaraan secepat kilat. Maka Bapak kalau ngelihat ada kilat, duluan nyampe atau suaranya? Ada geledek nih, cahayanya duluan atau suaranya? Cahayanya. Berarti kecepatan cahaya lebih dahulu daripada kecepatan suara, karena suara merambat. Itulah alasannya kenapa sepertiga malam terakhir orang bisa fokus, karena tidak ada suara yang merambat dari mana-mana kecuali sedikit. Jadi kalau kita sholat dan fokus di jam-jam itu, kolbu kita bisa langsung naik, Pak. Ruh kita langsung bisa mi'raj sebenarnya, ya. Tapi yang nggak sebenarnya kan banyak. Ya, baik. Apa kata Nabi? Itu buruk perjalanannya secepat mata memandang. Nah itu saya nggak tahu mata siapa itu ya. Mungkin mata Rasulullah maksudnya. Di mana mata beliau terakhir nyampe, disitulah nyampe. Dan banyak riwayat dalam Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah diceritakan berapa kali berhentinya. Cuma saya cek ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang kita ceritain yang sahih aja deh ya. Yang sahihnya beliau bertemu melihat kuburan Nabi Musa. Pas dilihat, ini berarti interaksi dengan yang di dalam kubur. Beliau melihat Nabi Musa lagi sholat di kubur. Ajib nggak, Pak? Jadi para nabi itu sholat di kuburnya. Yusalluna fi kuburihim. Gitu di riwayatnya. Jadi Nabi kemudian berkalam seperti itu dalam riwayat Baihaqi, dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam sanad yang hasan. Al-anbiya yusalluna fi kuburihim. Lebih kurang begitu. Para nabi sholat di kuburnya. Saya mau tanya, itu sholat cari pahala atau cari apa? Di kubur masih cari pahala nggak? Kan kata teman kita, kalau sudah mati udah nggak ada manfaatnya lagi. Siapa bilang? Yang ada itu izamatal insan di riwayat Imam Muslim. Jika insan mati, insan beda loh dengan ruh. Insan itu bashar, itu dicipta Allah, mati. Jika mati si insan, inqata'a amaluh, berhentilah dia beramal, bukan terputus, berhenti terjemahannya. Orang mati masih bisa sholat nggak tubuhnya? Insannya nggak bisa sholat, ruhnya bisa sholat nggak? Bisa, itu dalilnya Sahih Bukhari ini. Ya, yang ingkar ya bisa kufur. Ini hadisnya mutawatir ini. Hadis tentang Mi'raj ini mutawatir, Pak, Isra Mi'raj. Bagi saya yang mengingkarinya bukan fasik lagi, bagi saya sudah kufur. Tapi kufurnya belum tentu kafir murtad. Ya. Kan kufur itu ada dua, kufrun duna kufrin, ada kufur khuruj minal millah. Kufur
yang dekat kepada kekufuran yang kita pahami biasanya, ada kafir yang keluar dari Islam. Nah, kembali ke tadi ya. Imam Bukhari menyaksikan Nabi Musa sedang sholat. Sholat apa ini? Mencari pahala atau mencari manzilah yang dekat di sisi Allah ya. Sholatnya para arwah di alam kubur itu mencari manzilah terdekat kepada Allah, karena di kubur sudah gak ada lagi taklif, gak ada lagi beban, kewajiban sholat udah gak ada. Maka ibadatnya para wali, para nabi di alam kubur lit ta'rif, mencapai ma'rifat, kedekatan kepada Allah. Ini yang jelasin Habib Zain, salah satu kitabnya ya. Ada salah satu kitab beliau, Bahjatul Talibin. Seingat saya sudah diterjemah ya. Teman-teman Robito Alawiyah sudah, para habaib sudah terjemah kitab ini. Bagus, silakan baca. Ini kitab akidah yang menurut saya paling asik dibaca. Beda dengan buku-buku yang lain, kitab akidah yang lain kaku. Kitab akidah ini lumayan bikin jiwa kita terbang rasanya, Pak. Terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mati itu insan, ruh nggak pernah mati. Jadi kalau saya pernah mengatakan Nabi tidak pernah mati, itu ruhnya. Kalau insannya Nabi mati. Nah, kenapa insan itu mati? Karena dalam Al-Quran dikatakan Inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan bashar, manusia, dari tin. Apa arti tin? Tanah. Jadi tubuh ini dicipta, Pak. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah aku sempurnakan penciptaannya dalam janin, maka aku tiupkan sebagian dari rohku. Maka roh itu tidak dicipta, roh itu ditiup. Ini dalilnya surat Sad ayat 71, 72, 73, 74 itu cerita tentang itu. Ya, karena masih banyak orang meyakini roh itu dicipta. Barangkali maksudnya roh artinya jiwa. Ini versi Imam Ghazali. Jadi roh itu sinonim dari jiwa, sinonim dari qalbu, sinonim dari akal. Kalau itu dicipta. Tapi kalau roh yang ditiupkan Allah itu tidak dicipta, maka dia tidak mati. Kalau meninggal belum tahu jalan menuju Allah, nah baru Pak nanti dia nyari dalam kuburnya, belajar lagi tuh orang mati. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Orang meninggal lanjut masalahnya. Maka saya sering cerita tentang hadis Nabi. Orang pertama meninggal pertanyaannya apa? Man Rabbuk. Kalau roh ini nggak kenal Allah, ya udah pertanyaan itu dicecar terus. Nah, ini yang disebut fitnatul qabr. Apa arti fitnatul qabr? Fitnatul kubur. Fitnah. Fitnah itu bahasa Arab artinya ujian. Ujian di alam kubur, dan itu bikin lama Pak di alam kubur. Tiap hari datang Munkar Nakir, nanya lagi, nggak bisa digeplak tuh sama malaikat Munkar Nakir. Tapi kalau Nabi sama wali ditanya nggak bakal ditanya. Ditanya kualat tuh Munkar Nakir. Ya, bisa dibalikin pertanyaannya. Makanya para nabi masuk ke dalam kubur itu rohnya sholat lagi. Malaikat Munkar Nakir ya cuma paling laporannya assalamualaikum, marhaban, paling gitu doang Pak. Jadi jangan disamain semua. Nabi, para wali nggak ditanya. Kalau kiai mungkin masih ditanya. Kalau kiainya bukan wali. Ustadz masih bisa ditanya Pak. Kalau ustadznya tidak wali. Ya semoga kita nanti, kalau nggak sekarang nantilah diangkat jadi wali Allah. Ya semoga dari sekarang lah bisa jadi kekasih Allah. Amin. Ya. Jadi cerita wali itu bukan cerita kesaktian, cerita wali itu cerita makrifat. Jadi kita kalau ngomong tentang wali, bukan kita mau jadi sakti, nggak ada urusannya. Pengen nggak kenal Allah?
Pengen. Itulah ilmu kewalian. Gak lebih Pak dari itu. Orang debat aja di mana-mana kali. Intinya cerita tentang keramat. Ya, itu lebay lah, kita nggak sana. Ya. Kemudian Nabi SAW sampai di pelataran Masjidil Aqsa. Yang sudah pernah ke sana itu lihat bahwa perkerangannya luas, benar nggak? Luas Pak. Yang disebut Al-Masjidil Aqsa seluas bidang itu, bukan bangunannya. Ya. Al-Aqsa bahasa Arab artinya Al-Ab'ad, masjid terjauh. Bahasa Arabnya. Maka negeri kita dulu dalam kitab-kitab lama disebut Al-Hind Al-Aqsa, India jauh. Jadi kita ini disebut negeri India dulu sama orang Arab. Kalau di kitab An-Nabulsi, Abdul Ghani An-Nabulsi, negeri kita disebut Aqsal Hind, dibalik India Timur. Makanya orang Belanda ketika nulis negeri kita belum ada kan nama Indonesia, namanya apa? India Timur. Kita disebut orang India Timur, terjauh, Aqsa. Sama bagi orang Makkah yang jauh itu adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Mereka 3 bulan perjalanan Pak baru nyampe manual. Nabi Muhammad sekejap nyampe. Itu buruk ternyata banyak, bukan satu doang. Kata beliau dalam hadis Imam Bukhari, aku mengikat arbituhu, ya, atau rabattuhu, aku mengikat buruk sebagaimana para nabi yarbituhu, sebagaimana para nabi mengikatnya. Jadi buruk ini sudah nganterin nabi-nabi. Wallahu alam itu apakah satu buruk bawa sekian nabi, tapi yang saya yakini ada banyak buruk. Itu kan kendaraan surga. Nanti kalau kita diizinkan Allah masuk surga, nanti Bapak terbangnya pakai buruk. Amin. Mau nggak Pak? Mau lah, masa nggak mau ya? Ustadz saya nggak butuh surga. Bohong ente. Saya imannya udah tinggi Ustadz, hanya mau mengenal Allah. Oh saya nggak percaya. Cek aja Pak, kasih nasi kebuli, pasti dimakan sama dia. Kalau udah nggak minat sama kebuli, nggak minat sama bini itu ya, nggak minat jalan-jalan, oh berarti dia memang nggak minat sama fasilitas-fasilitas kemewahan. Jadi ada kajian-kajian ma'rifatullah tapi nggak pada tempatnya. Akhirnya orang merendahkan surga, menghina neraka, bahaya. Sampai di Masjidil Aqsa, masuk, ternyata sudah ada Nabi Musa di dalam yang tadi dilihat. Udah pindah tempat dia. Jumlah para nabi yang ada di dalam 124.000. Padahal mereka udah mati di kuburnya. Sekarang ngumpul di mana? Al-Masjid Al-Aqsa. Apa pesan di situ? Bahwa para arwah kalau mau pindah tempat bebas. Kenapa? Saya sering ngasih jawaban ini kepada teman-teman kita. Jika para syuhada dilarang oleh Allah untuk mengatakan bahwa mereka mati, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kamu katakan para syuhada yang mati di jalan Allah itu mati. Itu buruk adab Pak. Maka saya nggak berani sebenarnya bilang Nabi Muhammad mati, itu saya nggak berani. Lebih tinggi Nabi apa syuhada? Nabi. Bal ahya'un inda rabbihim. Tapi mereka para syuhada hidup di sisi Allah. Ini kata kuncinya. Di sisi siapa? Kalau di sisi istri, hidupnya terbatas nggak Pak? Ya mohon maaf nih. Ya bener ya. Pulang telat aja dari masjid ditanyain Pak. Kecuali Pak Gun ya. Pak Gun bebas. Mau ngopi sampai jam berapa udah sama-sama tahu ya. Pejuang ya. Itu teman saya Pak ngaji
Kita ajak ngaji yang ngajinya itu sampai dari malam sampai besok lagi. Ngambek Pak istrinya. Ngambek istrinya. Normal biasa kan istri itu dimaklumi. Jadi hidup di dunia sebahagia-bahagianya terbatas. Kehidupannya mati gitu. Mati, hidupnya di dunia itu mati sebenarnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Ini mereka nggak paham ayat ini karena materialis. Jadi akidah dahriyah, materialisme itu masuk ke pikiran banyak dai-dai hari ini. Jadi mereka nggak bisa membedakan kehidupan hakiki. Wali, nabi kalau mati, fisik insannya itu dia hidup. Inda rabbihim, kata kuncinya itu. Kalau hidup di sisi Allah, bebas nggak? Bebas Pak dia. Mau kemana aja dia boleh. Maka Nabi itu kalau orang ngucapin salam, nyampe Pak langsung. Padahal kalau dihitung nih salam kita, kalau pakai suara nih, kita teriak, nyampe nya kapan gitu. Kalau kita kiaskan pakai suara geledek gitu, kapan nyampe sholawat kita sama Nabi? Ya kan? Lama Pak. Tapi karena sholawat itu nanti jadi nur, Nabi itu adalah nurun ala nur, cepet deh nyampenya, langsung dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Nabi Musa di kuburnya, pas masuk ke Al-Masjidil Aqsa, ketemu lagi Nabi Musa di dalam. Ya, Nabi Adam lengkap, 124.000 Nabi. Ngapain mereka? Mereka menunggu momentum ini, event menjadi makmum Rasulullah Muhammad yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan. Inilah kesempurnaan semua para nabi, jika mereka bermakmum kepada Rasulullah. Nabi Musa, jadi ada sekitar 12 nabi minta, itu nabi paling cerdas, paling tinggi ma'rifatnya. Jadi nabi ini juga ada tingkatan ma'rifatnya Pak. Ada 12 nabi meminta menjadi nabi akhir zaman, kalau tidak cukup kami jadi pengikut umat nabi akhir zaman. Ada 12 Pak. Salah satunya siapa? Nabi Musa. Tapi Allah sayang, semua nabi itu dihadirkan malam itu dan mereka bermakmum kepada nabi. Itulah dalil tersembunyi bahwa nabi-nabi semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di akhirat semua nabi itu nggak bisa ngapa-ngapain, ngasih syafaat sampai Nabi Muhammad buka kuncinya. Bernamalah Rasulullah Al-Fatih lima ukhliq. Maka beliau mengatakan ana khatim, ana fatih. Akulah penutup, akulah pembuka. Maka muncullah selawat namanya selawat Al-Fatih. Jadi selawat Al-Fatih enggak bid'ah. Itu sesuai sama hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Itu dalil itu, ya. Ngayal nggak nih beginian? Enggak Pak, ini hakiki ya, riwayatnya sahih kok. Bedanya ada orang baca hadis ini datar-datar aja. Ada yang baca hadis ini pakai ilmu ma'rifatullah. Ada yang baca hadis ini pakai ilmu akidah. Nanti hasilnya beda. Ada yang garing, ada yang asik gitu. Akan beda-beda tuh. Setelah itu semua para nabi selesai, ya, gak disebutkan kapan mereka bubarnya. Hanya disebutkan bahwa Nabi Muhammad kemudian naik ke atas lewat itu batu namanya Hajarus Sakhrah. Kan kalau kita ke Al-Masjidil Aqsa ada dua bangunan, yang di tebing sama yang di tengah. Yang di tengah ini ada batu dari surga namanya Hajar Sakhrah. Kalau di Mekah batu dari surganya apa? Al-Hajar Al-Aswad. Jadi di bumi ini ada batu-batu dari surga Pak. Itulah sebabnya batu-batu itu ada batu mulia, ada batu nggak mulia. Tuh yang suka batu tuh, Pak Gun lagi kayaknya orang ini. Oh nggak ada ya? Lagi nyopot ya. Jadi si batu itu ada yang dari surga, ada yang bukan.
Nah, batu yang dari surga itu nasabnya ketahuan, Rasulullah yang ngasih tahu. Jadi batu aja nasabnya Pak, apalagi Habib. Nah, Habib palsu itu gampang sekali ngeceknya. Gus-gus palsu tuh. Ajengan-ajengan palsu itu gampang ngeceknya. Naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas, ya. Dan disebutkan di situ, aku melintasi sama'id dunya. Oh, berarti langit ini ada macam-macamnya. Ada langit yang disebut as-sama'id dunya. Apa arti dunia? Kita kan sering nyebut dunia. Apa arti dunia? Dunia akhirat. Apa arti dunia, Pak? Apa? Fana, itu sifatnya. Dunia fana, sifatnya dunia. Tempat tidur. Tempat hidup. Dalam kubur bisa hidup, Pak. Alam kubur. Di akhirat nggak tahu itu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Begitu kata sahabat dulu ya. Dunia bahasa Arab itu artinya dua, Pak. Satu, dekat. Dua, rendah. Itu artinya. Coba diulang lagi, arti dunia apa? Dekat, rendah. Dekat dibandingkan yang lain-lain untuk orang bumi. Di langit dunia inilah Allah meletakkan masabih, lampu-lampu yang kita sebut bintang. Zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami menghiasi itu langit yang dekat. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Langit yang rendah. Tapi serendah-rendahnya sampai sekarang Apollo ke bulan aja masih diperdebatkan sama Rusia, ya enggak? Sekarang udah ngaku-ngaku ke Mars. Saya tambah nggak percaya, Pak. Tapi mungkin karena di Quran disebutkan la tanfuzu, kamu tidak bisa menembusnya. Di tengah ayat dikatakan illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan. Nah, para nabi dikasih sultan itu. Dikasih sultan, ada passwordnya mereka. Jadi semua galaksi Bima Sakti, Andromeda, galaksi ini, galaksi itu miliaran galaksi, Pak. Itu baru langit rendah. Langit rendah itu. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Di hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala mengusir jin, mengusir iblis dari langit, Allah kasih mereka kerajaan antara langit dan bumi. Itu disebut sama'id dunia. Maka di Quran ada ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Sungguh kami ciptakan langit dan bumi, dan antara kedua langit dan bumi ini yang disebut sama'ud dunia. Disitulah wilayahnya para setan dan iblis jin. Jadi mohon maaf nih, banyak orang dianggap wali lalu bercerita tentang pengalaman rohaninya naik, itu dia nyampainya di situ, Pak. Nyampe ke sama'id dunia. Itu ada kiai ngaku belasan tahun di langit. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya paling-paling ke sama'id dunia. Kenapa? Karena dia harus bisultan, harus punya sultan dia. Apa arti sultan? Kekuasaan ruhani yang Allah berikan mandatnya. Dan itu hanya kepada nabi dan wali. Itu passwordnya di nama. Maka ketika Nabi tembus ke langit pertama, jadi lewat langit pertama sampai dunia itu, bertanyalah si khazinus samawat, penjaga langit, man anta, nanya ke Jibril, waman ma'ak, siapa kamu, siapa bersamamu? Apa jawaban Jibril? Saya Jibril, bersama saya Muhammad. Kata si penjaga langit, aursila ilai, apakah dia yang diberi risalah? Gitu. Itu pertanyaan imigrasi langit, Pak.
Berat tuh imigrasi langit tuh. Pas disebut dia Muhammad, dialah yang diutus. Kan banyak nama orang Muhammad. Ya, nah, ini Muhammad yang mana? Muhammad yang Rasul atau bukan? Pas disebut betul langsung dibuka pintu langit. Maka password masuk ke langit itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ini nggak dapat sultannya di dunia, banyak-banyak aja sholawat pak. Nanti Allah bukakan kalau kita meninggal. Ya, kan nggak semua kan kita dikasih hak bisa bertemu Allah atau diangkat rohaninya waktu di dunia. Karena bertemu Allah itu kan harus mati dulu. Lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bertemu Rabbmu sampai kamu mati. Maka Abu Umar mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum benar-benar mati. Jadi kalau kita bisa masuk ke fase mati sebelum mati, kita bisa ketemu Allah meskipun di dunia. Tubuhnya di dunia, ruhnya Allah perjalankan. Jadi sebenarnya tetap bukan di dunia ngelihatnya, udah mati Pak dia. Jadi orang yang sudah pernah bertemu Allah itu dia udah mati Pak. Insaniah dia udah mati. Bukan mati suri. Ya, itu mati insani. Sisi insaninya hilang sesaat mungkin ya. Masuk ke langit setelah sama dunia, masuk ke langit pertama. Langit pertama itu kalau dihitung sebenarnya langit kedua. Ya. Ketemulah di situ Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Jadi Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan panggilan marhaban. Marhaban kalau terjemahnya apa? Selamat datang. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya sama itu. Jadi kalau kita ngomong selamat datang apa tadi wilujeng gitu ya, jeng ya. Itu sama Pak, nggak apa-apa, sama aja. Welcome. Marhaban bin Nabi salih wa ibni salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan keturunanku yang saleh. Nabi Adam pakai adab deh. Kenapa pakai adab? Lebih tua kenabian atau keturunan? Nabi Muhammad sebagai nabi atau sebagai keturunan Nabi Adam? Lebih tua mana? Beliau sebagai nabi, karena beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah nabi, Adam belum dicipta. Maka salam beliau dua. Selamat datang wahai nabi. Selamat datang wahai insannya nabi yang soleh. Gitu dua Pak. Dua salamnya. Cuma Nabi Adam dong yang ngomong begitu. Dengan pemahaman yang tadi wal ibnis soleh. Nanti Nabi Ibrahim satu lagi di atas. Nabi Adam melihat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis. Waktu melihat ke kanan terlihatlah keturunannya masuk surga. Di antara keturunannya ada Nabi Muhammad gak? Berarti dia ngelihat Nabi Muhammad di situ, ngelihat Nabi Muhammad di depan. Dua, kok bisa begitu? Nabi Muhammad melihat dirinya dalam visi Nabi Adam. Dilihat ke kiri nangis. Kenapa? Keturunan Nabi Adam ada yang masuk neraka. Jadi kita kalau maksiat, kita sama aja bikin mbah kita nangis, orang tua kita nangis kalau kita maksiat. Nah, lalu kemudian jalan. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, kenapa tuh mbah saya nangis? Kenapa senyum? Nah, diceritakan oleh Jibril. Ketika melihat ke kanan ngelihat surga, ke kiri ngelihat neraka. Itu perjalanan dari langit pertama ke kedua lebih lama, lebih jauh daripada dari bumi ke melewati sama'id dunia. Tapi dengan Burak Allah izinkan cepat. Pertanyaannya sama nanti, ya. Nah, di langit kedua ketemu lagi Nabi Isa. Jadi kalau orang ngaku-ngaku ketemu Nabi Isa nyantri di langit, tanya aja Pak, pernah ketemu Nabi Isa nggak? Karena sampai sekarang Nabi Isa di situ. Fisiknya di situ, ruhnya di situ. Jadi Nabi Isa ini spesial. Tubuh fisiknya dan ruhnya masih ada.
nanti bakal diturunkan dari Al-Manaratul Baidha, menara putih di timur Damaskus. Kita nggak tahu timur itu bagian mananya. Ya. Kapan dia turun? Ketika tentara Al-Mahdi terpojok lagi berjuang di negeri Syam. Jadi nanti kan tentara Al-Mahdi itu futuhat, ekspansi kemana-mana. Nah, terpojok melawan Dajjal. Turunlah Nabi Isa. Maka diserahkanlah pedang Al-Mahdi kepada pedang Al-Mahdi itu pedangnya Rasulullah, Pak, diserahkan ke Nabi Isa. Nah, maka Nabi Isa lah yang bunuhnya nanti. Ini yang saya ceritakan dulu. Dajjal itu nama kecilnya kan Samiri. Itu si Dajjal ini udah tahu bahwa yang bunuh dia pasti Isa. Jadi dia dikasih unjuk takdirnya. Maka dia buatlah konspirasi pembunuhan Nabi Isa. Itu cerita sebenarnya. Karena dia tahu Nabi Isa bakal membunuh dia. Takdirnya nanti Nabi Isa. Dia mau ngelawan takdir. Nah, inilah nasib orang-orang yang mau ngelawan takdir. Tapi yang dia bunuh bukan Nabi Isa ya. Nah. Wah, jadi panjang deh Pak. Udah jam berapa nih? Requestnya cerita Isra Mi'raj sih ya. Ini baru yang hadis Imam Bukhari kita ceritain nih, belum hadis riwayat lain. Langit ketiga ketemu Nabi yang paling cakep. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Tapi yang paling mengagetkan saya apa Pak? Nabi Muhammad bersabda, jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu separuh gagahnya aku, gantengnya Rasulullah. Tapi separuh itu disimpan oleh Allah, tidak diperlihatkan. Yang melihat itu cuma sahabat-sahabat spesial. Itu sebabnya sahabat-sahabat ini itu kalau melihat Nabi tambah sayang. Kalau perempuan melihat Nabi pengen dinikahin semua. Kan ada perempuan datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah nikahin saya. Nabi lihat, Nabi udah istrinya udah banyak ya. Kok dibanding-bandingin sama Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah kayaknya nggak level gitu. Ya udah, gini aja, saya nikahin kamu dengan sahabatku. Mau nggak? Mau juga dia. Padahal dia maunya nama Rasulullah. Allah simpan jamalnya Rasulullah itu sehingga jamal kegagahannya ini tidak muncul semua di dunia. Karena kalau muncul semua di dunia, nanti mak-mak lengket semua sama Nabi Muhammad. Seperti semua mak-mak terpana melihat Sayyidina Yusuf. Terus naik ke langit 4. Itu panjang sekali perjalanannya. Ketemu Nabi Idris, bapak pengetahuan yang menemukan huruf pertama kali. Jadi bapak aksara, bapak bahasa itu Nabi Idris. Ngomongnya pakai bahasa Aramaik Suryaniyah. Aramaik Suryaniyah ini yang kita sebut Semit nanti. Turunannya bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani orang sekarang yang ada di Suria, tapi cuma 3 kampung yang ngomong bahasa itu. Dulu Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu nama kecilnya Anuh. Anuh. Lucu ya namanya. Anuh ya, nama bahasa lama itu. Nabi Idris dalam bahasa Yunani disebut Hermes. Ya. Jadi Hermes ini dapat wahyu dari Allah, lalu dia bahasakan ulang. Bernamalah prosesnya hermeneutik. Jadi dulu hermeneutik itu bukan ilmu. Hermeneutik itu proses penerjemahan. Sekarang kan jadi ilmu. Jadi sejarahnya ilmu hermeneutika Bible itu dari situ, Pak. Kita nggak perlu ilmu itu. Kita punya ilmu namanya ilmu tafsir. Ya, sama sebenarnya, tapi beda disiplin. Terus naik ke langit ke berapa? 5, ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Bapak kalau search di Google atau di YouTube, cari Yahudi Ortodok, itu jenggotnya panjang-panjang. Jadi jangan heran ya, teman-teman kita yang jenggot panjang mungkin niru Nabi Harun kali ya. Bahkan di sini saya lihat ada beberapa yang jenggotnya Masya Allah ya. Saya ngeliat, ada temannya Nabi Harun nih.
Itulah dulu yang dipegang sama Nabi Musa ketika Harun tidak bisa menjaga akidah umat. Ya emang nggak bisa. Ya udah takdirnya. Lawannya siapa? Samiri Dajjal. 40 hari ya. 40 hari Dajjal mampu menyesatkan Bani Israel. Maka nanti jika Dajjal keluar itu jatahnya juga cuma 40 hari. Tapi fitnatul Dajjal itu sudah lama, Pak. Sekarang itu sudah mulai. Fitnatul Dajjal, fitnahnya Dajjal. Saya penasaran, orang Yahudi itu menunggu Mesias enggak? Menunggu. Tertulis dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang Kristiani nunggu Mesias enggak? Nunggu, tapi beda Mesiasnya. Kita juga nunggu Mesias Al-Mahdi dan Isa yang hakiki. Jadi kita gabung semuanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita meyakini Nabi Isa turun, bukan berarti kita niru Kristen. Nggak ada urusannya. Nabi Isa kan Nabi kita, bukan Nabi mereka. Ya. Kenapa? Nabi Isa nyembah Allah, mereka nyembah Nabi Isa. Siapa yang ikut Nabi Isa? Nabi Isa disunat, mereka nggak mau disunat. Siapa yang ikut Nabi Isa? Nabi Isa nggak mau makan babi, mereka menghalalkan babi. Siapa yang ikut Nabi Isa? Kan gitu aja, sederhananya. Kalau kita mau hitung-hitung, Bang. Ya. Terus naik ke langit 6, ketemu Nabi Musa, Nabi yang paling banyak teori. Ya. Nah, nanti kan lewat beliau nih, sholat kita cuma jadi 2 rakaat, Pak, subuh. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Ma'mur. Nah, saya lupa di langit ke-4 itu ada riwayat lain menyebutkan di situ ada Ka'bah lain, Ka'bahnya para arwah, tapi riwayatnya tidak sampai ke derajat sahih ya. Di langit ke-7 Nabi Muhammad menyaksikan ada 70.000 malaikat setiap hari, harinya langit, bukan harinya bumi. 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi. Tawaf muter. Jadi kita tawaf di bumi 7 kali sama dengan pahala 70.000 malaikat di langit. Muliaan mana, Pak? Kita apa malaikat? Kalau kita beriman ya. Kita 7 kali tawaf di bumi sama dengan malaikat 70.000 di langit. Ayo, muliaan mana? Enakan jadi manusia apa jadi malaikat? Jadi manusia aja, Pak. Jadi jangan ngayal jadi malaikat. Enakan jadi manusia. Manusia nggak nikah, kita nikah kan enak. Harut marut aja cemburu. Kita mau jadi manusia, dia pengen mau jadi manusia juga. Ketika itu terjadi dialog banyak sebenarnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, saya udah pernah ceritakan dialognya. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Terus beliau melihat ke atas. Itu surga kelihatan di Sidratul Muntaha, ada naik ke Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga. Itu lebih luas lagi, Pak. Lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nah, Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang daunnya kayak telinga gajah. Di situ tertulis takdir kita semua. Nah, dulu Dajjal tuh dikasih izin ngelihat itu, Pak. Iblis dikasih izin. Memori iblis ketika membaca itulah yang dia sebar-sebarkan sekarang. Makanya ada paranormal di Indonesia bisa cerita pesawat jatuh, ya kan? Cerita ini, cerita itu memori si iblis itu. Coba orang kayak gitu dipercaya, lakinya ular, itu dipercaya Pak hari ini. Berita-berita tentang kabar-kabar dari dia diterima, kan aneh. Itu kebenarannya cuma 1 aja, 1% dibandingkan 100%. Nah, cuma yang 1 ini diulang-ulang, dikira dia benar terus. Nah, ini udah sampai Sidratul Muntaha nih. Ya, gimana? Udah dulu deh. Sidratul Muntaha itu lebih luas lagi dari langit dan bumi. Nanti di situ ada ada kursi Allah yang lebih luas lagi dari semuanya. Ada raf. Jibril ikut nggak? Jibril sampai Sidratul Muntaha doang, Pak. Kenapa?
Nah ini maka saya berulang katakan, lebih mulia Nabi Muhammad pada Jibril. Batas itu mana, Ustaz? Sidratul Muntaha. Muntaha itu kan bahasa Arab artinya akhir. Pohon akhir malaikat tidak boleh lagi tembus. Jibril menanti Di situ Sidratul Muntaha. Jadi Jibril itu sendiri belum pernah bertemu Allah. Jadi Jibril cuma dapat kalam-kalam Allah. Nah Nabi Muhammad terus diperjalankan. Ada raf-raf, tangga-tangga aras. Itu jauh juga Pak. Jadi kalau udah lewat raf-raf itu udah hebat itu. Naik terus. Nanti Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi lagi. Jadi aras itu ada raf-rafnya, ada tangga-tangganya. Nanti ada manazilnya. Kata manazil ketemu di Sahih Bukhari. Manazilul anbiya, manaziluhum. Ini Nabi ngomong begitu. Apa arti manazil? Manzilah. Makom-makom. Nah, ada belasan makom di sana. Saya nggak usah cerita ya berapa belas. Ntar 12, 7 aja udah lama Pak ceritanya. Kalau kita cerita manazil 12 kan kacau lagi ntar tuh. Kapan? Nah, cuma di Sahih Bukhari nggak disebutkan detail. Ada di kitab-kitab lain, kitab Ibnu Arabi, kitab-kitab lainnya. Sampailah Nabi pada aras. Jadi aras itu apa? Tempat Allah tinggal? Enggak tuh. Kita ceklah di situ. Ternyata bukan. Enggak ada kalam di situ. Nabi Muhammad bertemu ingin menjumpai Allah di aras, enggak. Ibnu Hajar kemudian menggabungkan semua hadis itu lalu sampai kepada kesimpulan, oh berarti aras itu bukan tempat melihat Allah, tapi hanya tempat munajat kepada Allah. Tempat munajat masjid bukan? Oke? Nah, ini kata kunci Pak. Kata kunci nih. Disitulah diturunkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun berkali-kali. Ada turun di aras, ada turun di bumi. Makanya Fatihah diabadikan menjadi bacaan syarat rukun daripada sah salat. Kenapa dibacanya? Diturunkan langsung di sana. Allah turunkan di sana. Nabi terima. Dan itulah dialog. Nabi baca Alhamdulillah alamin, Allah jawab. Kan ada di hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jawaban itulah yang kemudian memorinya kita baca hari ini, dilagukan, diiramakan. Jadi Nabi ke aras itu mau menerima Fatihah dan kalam. Melihat Allah, ini sahabat beda pendapat nih. Riwayat Aisyah, Nabi hanya melihat pancaran cahaya. Nurun ala nur, nurun anna urah. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan benar-benar melihat Allah. Ibnu Abbas nggak bilang Allah di situ. Kan Nabi Muhammad bisa melihat Allah di mana aja. Ya, tapi masih ada hijabnya. Fakana qaba qausaini au adna. Hijabnya 2 busur panah. Karena kalau tidak ada hijab, alam semesta hancur. Maka yang dilihat adalah pancaran-pancarannya. Tapi yang paling dekat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir. Di situ dapat misi. Apa misinya? Salat ya. Nah, maka dalam Sahih Bukhari ya, kaifa furadatis shalah. Bagaimana proses diwajibkannya salat? Memang di situ. Dikalamkan khamsina marrah, khamsina salatan. 50 salat. Ini versi Bukhari. Bisa jadi artinya 50 rakaat. Bisa jadi artinya 50 kali. Ya wallahu alam. Terus ketika turun kok berhentinya di Nabi Musa? Kok nggak Nabi Ibrahim? Karena Nabi yang pernah mempraktekkan itu Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Itu aja sederhananya. Kan jawaban dia, saya sudah pernah mengajak umatku sholat dan mereka nggak bisa, nggak mau. Dan sholatnya orang Yahudi itu berdiri doang Pak, gini-gini. Itu tangannya sama kayak kita. Orang Yahudi kalau sholat tangannya begini, sama kayak kita. Jadi nggak sempurna sholatnya orang
Yahudi itu sholatnya cuma segini doang. Kalau kita udah sampai sujud ya. Pendek cerita, imam-imam kita tidak pernah meyakini bahwa Allah bertempat di langit. Kenapa? Dari tadi kita dapat hadis tentang cerita langit, ketemu Allah nggak di langit? Ketemunya para nabi toh. Jadi orang yang meyakini Allah bertempat di langit, Allah ada di langit, dibatalkan dengan hadis Mi'raj. Nanti ngeles lagi, oh bukan di atas aras. Coba aja cek lagi, apakah emang di atas aras? Yang paling mengerti hadis Bukhari kan Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menolak itu. Ya kalau Ibnu Hajar aja mereka tolak, apalagi kita Pak. Ya, jadi mereka buat buku di Saudi. Saya nggak usah sebut namanya, nama ustadznya, ulamanya, dokturnya. Nulis buku penyimpangan akidah imam ahli hadis ini Ibnu Hajar. Loh kalau Ibnu Hajar nyimpang, apalagi kita? Kita mungkin disebut sesat, bahkan mungkin udah jauh Pak. Malam tadi saya ditelepon oleh teman kita dari Sumatera, tamatan Kairo juga, tapi sufi. Saya dikafirkan sama mereka katanya gitu. Oh ya sudah, ya udah sampai ke derajat begitu. Saya kasih tahu aja, imam kita Ibnu Hajar aja dia nggak sesat sama dia, apalagi kita gitu. Ya kira-kira gitu, Pak. Gak usah tanya jawab ya. Ya udah jam 6:17 ya. Nah, ini refleksi menceritakan kembali, dan inilah sebenarnya yang Nabi ajarkan. Nabi itu menceritakan ulang ya. Asing nggak Pak diceritain? Nggak tidur ya? Tuh seumuran kita masih senang cerita loh Pak. Sahabat Nabi senang cerita. Nabi itu kalau cerita tentang begini bisa 2 hari 2 malam nggak tidur. Lupa makan, lupa minum. Ada riwayatnya di Sahih Bukhari. Ya, nanti kalau saya ceritain pulang-pulang jam 12 Pak. Ya, kira-kira itu Bapak saudara Allah. Jadi memperingati Isra Mi'raj bukan memperingati apa-apa, membaca hadis Isra Mi'raj pada event-event seperti ini, dan itu sangat dianjurkan. Semoga Allah memperjalankan rohani kita sebelum kita meninggal nanti ya. Ya. Semoga Allah menjadikan kita kekasihnya, pewaris rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallib qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam mencintaimu, mencintai Rasulmu, taat kepadamu, dan mi'rajkan rohani kami ya Allah. Jadikan salat kami salatu mi'rajil mu'minin, salat kami mi'rajnya orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.